Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ke malam, khususnya untuk Mas April selaku asisten saya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Novarian Danu dengan NIM 26050123130062. Di sini saya akan memaparkan ataupun mencontohkan bagaimana cara untuk eh, melakukan penghitungan gelombang nonlinear, yaitu di gelombang modul 2 part 1. Baik, langsung aja kita buka Excel. Ya, saya bentar, pindah. Hmm, kita mulai dari Kenoidal ya guys ya. Sebentar. Oke, yang pertama kita tulis dulu NIM kita di sebelah sini. 2605013130062. NIM-nya sendiri-sendiri ya guys ya, jangan NIM-nya temennya. Oke. Baik. Kemudian ganti dulu jadi number 0,062. Oke, untuk ini berarti kita data ini, data H ditambah dengan NIM. Kemudian yang ini sama dengan tambah data NIM. Saya enter. Kedalaman sama. Kita enter. Salah ya guys ya. Sama aja nih. Kita ngitung di data 3 aja. Enggak data 1. Biar beda dari yang lain. Kita lanjut juga. Ini jangan ya. Biar enggak kesusahan. Oke, kita pindah ke data 1. Oke, sini aja. Kita ulang dulu yang tadi, berarti kita tulis NIM dulu. Terus yang bawah 0,062. Oke. Sama dengan ini ditambah dengan nilai ini NIM sama dengan nilai ini ditambah dengan nilai ini ditambah dengan nilai
yang ini. Oke, kita masuk ke penghitungan yang pertama. Kita ubah C. Oke, sini kita mulai penghitungan pertama yaitu nilai H. Kemudian dibagi dengan nilai D. Kita langsung di enter aja ya guys ya. Kemudian yang ini tadi SQRT, lalu nilai G dibagi dengan nilai D, tutup kurung, dikali nilai ini, enter. Terus kita enter aja. Lalu kita akan melakukan interpolasi di sini guys ya. Berarti kita kodekan aja yang ini. Kita enter di sini. Nah, kemudian kita akan membutuhkan, kita pakai kertas saja. Kita akan membutuhkan tabel grafik yang ini untuk penghitungan. Jadi kita cari kira-kira di mana sih nilai 19,9 itu. Berarti nilai 19,9 kan ada di antara nilai 10 sampai 20 ya. Jadi kita garis aja pakai penggaris. Ya, mungkin seperti itu ya, guys ya. Oke. Apa ini? Oke, kita kasih dulu penggaris. Kita garis dulu. Nah, karena tadi nilai 19,9 itu ada di antara batas bawah yaitu nilai 10 dan batas atasnya yaitu 20. Jadi kita tulis saja sekalian. Dan menggunakan penggaris dari titik 10 ini sampai titik 20 ini berapa sentimeter.
aku kan udah melakukan perhitungan sebelumnya menggunakan grafik yang aku buat. Untuk hasil perhitungan aku itu jaraknya dari 10 ke 20 itu tadi sekitar 1,5 cm. Untuk batas atas kita kasih nilai 0. Nah, kemudian untuk batas bawahnya kita tuh kasih kita tulis hasilnya dari jarak antara batas atas tadi ke batas bawahnya. Jadi nilai 10 ke 20. Nah, itu menunjukkan jarak yaitu sekitar 1,5 cm. 1,5. Jadi seperti itu. Kemudian Kalau sudah, kita akan menghitung interpolasi. mengetahui panjang 2,19,90 ini, jikanya interpolasi itu Nah, untuk mengetahui panjang nilai ini ya. nilai yang sama ini dikurang dengan nilai atasnya, itu kurung dibagi bukan kurung nilai yang yaitu dengan sama dengan nilai ini ditambah buka kurung 2 kali nilai G7 dikurangi nilai ini, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung nilai ini dikurangi nilai ini, tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung sekali nilai yang nilai H7 nilai H8 biasanya bakal seperti ini. Nah, bentar. kamu bisa kalian nilai H8 nilai H8 kemudian dikurangi dengan nilai ini. Oke. Kita tutup kurung ya guys ya. Di sini. Itu apa? Sama dengan Oke, tutup kurung sekali. Kita enter seperti itu ya guys ya. ini kan tadi jaraknya dari 10 ke 20. Kalian bisa bikinnya di sini. Aku tadi ketemunya 1,48 kurang lebih. Itu ada di sini. Nah, setelah itu di sini kan kita juga udah hitung ya nomornya. Jadi yang aku dapat ya nomornya 0,37 itu mendekati 0,40 kan. Jadi di sini kita lihat nih, di sini nilai harmoninya itu yang garis dari sini. Di sini kita cari nilainya 0,40 atau garis ini. Garis yang 0, dia udah tentuin. Nah, setelah itu nilai 1,48 ini kita hitung dari nilai 10-nya ya. Jadi 10 ini kita hitung 1,48 cm ke arah yang nilai 20 tadi. Kalau udah, kita tarik garis ke atas dan nanti berhenti di nilai sekitar 0,4 ini dari nilai H per D-nya ini ya, 0,36. Nah, itu kan ada di antara 0,40 sama 0,30. Jadi nanti dari bawah dari 1,48 tadi dari nilai 10 dihitung terus ditarik garis ke atas sampai kena garis ini yang nilainya 0,3 atau 0,4 sekitar itulah. Seperti itu. Saya apa? Jadi ketemu lu jadi mikir. Banyak kalau nyate. Ayo. Nyate itu makan sih. Sate yang bersih. Sapor sih. Satu di mana buat panjangnya sendiri buat yang atasnya itu bisa kalian isi 0 terus start. Nah, dari nilai tadi
garis pertemuan antara yang 1,48 dengan 0,36 ini tadi, kita akan tarik garis ke kiri, di mana nanti akan berhubungan dengan interpolasi grafik ke satunya. Terus kita kasih dulu batas bawahnya nilai 0. Untuk buat dari kalian bisa hitung dari batas atasnya bawahnya ini sampai ke titik ini itu berapa cm. Nah, misal begitu menentu bentuknya kita 2,4 cm. Nah, dari garis yang ini tadi, dari titik pertemuan, kita tarik garis ke bawah sampai ke nilai batas bawah terdekat, yaitu 1 minus 10 pangkat min 3. Terus kita ukur berapa senti nih. Jadi kita dapat di angka sekitar 2,35 lah. Mungkin segitu ya. 2,35. Berapa sentimeter? Nah, kemudian kita cari untuk batas atasnya itu dari batas bawah ke batas atasnya, di tengah-tengah garis di titik pertemuan tadi. Nah, panjangnya itu sekitar 4,8. Buka kurung 10 dipangkatkan buka kurung min 1 tutup kurung 2 kali seperti ini. Kemudian langsung kalian letak aja. Nah, terus untuk 1 tutup 10 ini kita masuk aja sama dengan 1. Lalu kita akan melakukan perhitungan lagi di sini ya. 3 kuadrat. Buka kurung 10. Yaitu rumusnya seperti ini. 1 dikurangi buka kurung sekali 10. Dipangkatkan. Kemudian dipangkatkan buka kurung min 1 tutup kurung 2 kali. Terus kita enter. Itu pakai ini 1 min 10. Oh ya, ada kali ini. 10 di sini saya masukin aja. Salah. Sama dengan itu pakai buka kurang 10 pangkat terus 1 kurung 2 kali. Rumusnya ada yang salah kayaknya. Oh, nggak ada 2 nih. Dipangkat min 1. Oh, tadi min 1 ya, salah. Terus kita enter. Oh, masih 11 ya? Banyak mana lainnya. Sama dengan 1 min 10 pangkat min 1. Oh, kali sih pangkat. Oh iya, dash duar. Kemudian langsung kalian letak aja. Nah, terus untuk yang nilai batas atasnya ini itu pakai ini 1 min 10 pangkat 10. Kita masukin aja sama dengan 1 dikurang. Nah, kemudian untuk batas atasnya kita menggunakan rumus sebagai berikut. 1 dikurangi buka kurung min 10 kali. Kemudian langsung enter aja. Pangkat. Nah, nanti kalau misalnya seperti ini. Dipangkat dengan buka kurung min 10 2 kali. Kemudian langsung buka kurung min 10 terus tutup kurung 2 kali. Kurung 2 kali. Langsung enter aja. Lalu kita enter aja. Nah, nanti kalau misalnya udah seperti ini, kalian bisa langsung melakukan interpolasi aja. Sama rumus interpolasinya, sebelumnya 3 ini ditambah buka kurung 2 kali. Kemudian kita akan lakukan interpolasi lagi, yaitu sama dengan nilai ini tambah buka kurung 2 kali, nilai ini dibagi buka kurung terus dikurangi nilai atasnya, tutup kurung, terus dibagi buka kurung 16, terus dikurangi nilai batas atasnya, tutup kurung
2 kali terus dikali dengan buka kurung dikurang dengan nilai C16 tutup kurung. Nah, dikurangi dengan dan nilai langsung ini kalian aja. terus tutup kurung terus di enter Kemudian seperti kalian itu. dapat nilai ini, kalian tuh ini yang nilai ini bisa kalian konekin ke sini. Dan cara cepatnya itu tinggal sama dengan nilai ini. Kalian konekin aja terus kalian bisa langsung udah ke bawah. Nanti bakal langsung Lalu kita konekin nilai sebelumnya ke nilai ini ya, nilai K kuadrat. kita akan menggunakan Enter, kemudian kita drag ke bawah seperti dan di sini itu. kita ada dapat nilai dari sin K pangkat 2-nya atau K kuadratnya kalian ini. Nah, setelah kalian dapat nilai tadi ini, kalian bisa hitung dulu jaraknya nih dari titik ini buat yang batas atasnya ini kan dapat sifatnya di terminal. Kemudian buat Ayo. kalian tuh hitungnya dari titik batas atas batas bawah ke batas atasnya itu. Selanjutnya kita akan pakai grafik yang gimana ya? Masih sih ini nih. Dan untuk batas bawahnya kita isi 0. Sebelumnya aku dapat sekitar 4,5 cm hasil perhitungan aku sebelumnya aku dapat sekitar berdasarkan hasil perhitungan aku sebelumnya apa saya batas atas batas bawah ke batas atas jangan berapa berdasarkan hasil perhitungan aku sebelumnya aku dapat sekitar 4,5 cm sama itu 4,5 cm terus itu kalian lakukan interpolasi. Nah, untuk batas atasnya yaitu kan ini ada nilai K2 ya. Nilai K2 di sini. Nah, kita akan menghitung dari 1 min 10 sampai ke 1 min 10 pangkat min 10. 1 min 10 pangkat min 1 sampai ke 1 min 10 pangkat min 10. Nah, dari penghitungan aku ini kita mendapatkan nilai yaitu sejumlah 4, tadi berapa tuh sama ya 4,75 4,75. Kemudian kita akan melakukan interpolasi lagi ya guys ya, yaitu nilai ini ditambahkan dengan buka kurung 2 kali nilai ini terus dikurangi nilai ini, kita tutup kurung dibagi buka kurung lagi nilai ini kemudian dikurangi dengan nilai ini, tutup kurung 2 kali, kita kalikan dengan buka kurung ini terus dikurangi nilai ini, kurung enter. Nice. Kalau udah itu dinilai sebesar 2,2 cm. Kalian terlihat. Kalau udah, kita akan menghitung dari nilai 1 min 10, 10 pangkat min 10 tadi yang ini. Terus kita tarik garis ke bawah sejumlah 2,3 cm ya guys ya. 2,3 cm. Seperti itu. Kita tanda dulu guys. Sekitar 2,2 cm saja yang ada di sini. Kemudian dari itu kalian dari 100
atau kanan. Kemudian kalian tarik garis. Salah ya guys ya, kita pakai yang ini ternyata. Kita pakai yang ini. Yang grafik 2.16. Cuman stepnya tetap sama. Itu ada di interval antara 100 sampai dengan yang Kita kasih 2,3, kita tarik garis ke kanan sampai menyentuh grafik ini. Setelah itu kita akan tarik garis ke bawah dari titik pertemuan di sini. Terus kita tarik ke bawah ke nilai yang ini. Atas ini saya bisa hitung panjang dari sisi 1 sampai dengan sisi ini. Panjang sebesar 0,7. Kemudian nah, untuk batas bawahnya seperti biasa kita pasang 0 di sini ya. Kemudian dari penarikan garis ini tadi dari nilai 100, kita kan berarti dari titik pertemuan kita tarik ke bawah ada di antara nilai 100 ke 1000. Nah, dari nilai 100 ke garisnya tadi kita hitung ada berapa senti. Sekitar 0,5 cm. Jadi kita panjang sebesar 0,7. Kita isi aja 0,5. Atas ini saya bisa hitung panjang dari sisi 1 sampai dengan sisi ini. Itu aku dapat nilainya sekitar 4,2. Nah, untuk batas atasnya kita isi dengan nilai 100. Kita di antara 100 sama 1000. Kita cari panjang nilai 100 sampai ke 1000 dengan menggunakan penggaris ya. Di sini itu sekitar 4,2 cm ya guys ya. Bisa kalian lihat dari sini sekitar batas atas itu batas bawah itu 100 dan batas atas itu 1000. Berarti batas bawahnya di sisi 100 dan batas atasnya di sisi 1000. Nah, buat itu lanjutnya. Nah, kemudian untuk nilai L pangkat 2H per D pangkat 3 itu kan ada di sini ya, di antara batas bawah 100 dan batas atas 1000. Nah, terus untuk batas bawahnya kita isi dengan nilai 100 dan batas atasnya kita isi dengan nilai 1000. Terus kita interpolasi lagi ya guys ya. Ini ditambah buka kurung 2 kali, terus nilai ini dikurangi dengan nilai ini, tutup kurung dibagi buka kurung, nilai ini dikurangi dengan nilai ini, kemudian tutup kurung 2 kali, terus dikali dengan nilai ini dikurangi dengan nilai ini. Salah. Setelah kita ketemu nilai dari sini L kuadrat kita bakal isi L. Nah, untuk salah. Sebentar. Sebentar ya guys ya. Sepertinya ada salah perhitungan. Sebentar. Ngapain gitu? Anjay. Setelah kita ketemu nilai dari L kuadrat kita bakal hitung nilai dari si L. Nah, untuk rumus L sendiri itu sudah aku sebutkan juga.
Lalu kita akan menghitung nilai L di sini ya guys ya, dengan rumus yang sudah disiapkan oleh asisten. L Kalau seharusnya L sama dengan akar hasil kalkulasi kedua dikali pangkat Yaitu akar dari hasil interpolasi grafik 2 dikali dengan D pangkat 3 dibagi dengan H ya guys ya. Kita langsung aja tulis di sini sama dengan SQRT buka kurung nilai dari hasil interpolasi ini nilai ini buka kurung dikali buka kurung nilai ini pangkat 3 tutup kurung dibagi dengan nilai H, kemudian dikurung. Terus enter aja ya guys ya. Inilah dia nilai L yang kita dapatkan. Buat si nominal itu sendiri itu ada beberapa syarat di mana nilai L nya itu harus kurang dari 1/4, sedangkan untuk bilangan usulnya atau nilai L kuadrat kali H per D pangkat 3 itu harus lebih dari 26. Nah, di sini kita bakal hitung nilai D pangkat 3 terlebih dahulu. Untuk itu rumusnya sama dengan nilai D kali tambahkan Lalu kita akan melakukan uji hasil terhadap nilai L yang kita dapatkan. Jadi rumusnya di sini uji hasil langsung aja sama dengan nilai E7 nilai D dibagi dengan nilai L. Oke. Langsung kita enter aja ya guys ya, memenuhi ya guys ya. di bawah 1,8 atau memenuhi. Kemudian di sini kita bakal Kemudian yang nilai ini yang nilai L kuadrat H kuadrat per D pangkat 3 itu sama dengan jadi bisa kita balikin aja di sini sama dengan nilai 15 jadi bisa kita balikin terus pakai ini. Langsung kita enter aja, memenuhi ya guys ya. di sini kita bisa isi nilai C Lalu kita mengisi nilai C di sini sama dengan Oke, buat nilai si C nya ini rumusnya sama dengan nilai si L ini nilai L untuk C itu rumusnya L dibagi dengan nilai kita bisa langsung lihat T. bakal Kita enter aja. kemudian setelah itu di sini Kemudian kita akan mengisi interpolasi di grafik 3. itu kita akan menggunakan grafik 2.17. Nah, yang kita gunakan adalah grafik 2.17 ya guys ya. Ya, ini dia. Kuadrat H itu sebesar 290. Ayo boy, 290 itu ada di antara mana? Kita lihat. Nah, tadi kan berarti nilai yang kita dapat dari interpolasi grafik 2 adalah 207,1429 ya. Nah, terus di sini grafik 2.17 kita cari juga 207,1429 itu ada di titik mana? Kan berarti ada di antara nilai 100 sampai dengan nilai 500. Jadi, antara 100 dengan 500. Nah, berarti untuk batas bawahnya. Untuk batas bawahnya kita tulis nilai 100 dan batas atasnya kita isi dengan 500. Kita kurangin aja. Untuk panjangnya di sini, panjang itu batas 1 sendiri. Kemudian nah, untuk panjang batas atasnya kita tulis 0.
sebesar 2,6 cm. Sini 2,6 cm. Nah, dari nilai 100 ke 500 kita hitung dengan penggaris, yaitu ada di sekitar 2,6 cm ya guys ya. Kita langsung tulis aja di sini 2,6 cm. Kemudian kita akan melakukan lagi interpolasi pada grafik 3 ini sama dengan C21 ditambah dengan buka kurung 2 kali nilai ini dikurangi dengan nilai ini, tutup kurung, terus kita bagi dengan nilai, terus buka kurung, nilai ini dikurangi dengan nilai ini, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan nilai ini, buka kurung sekali, nilai itu tadi dikurangi dengan nilai yang ini ya guys ya, tutup kurung, kita enter. Bentar, ada yang salah. Jadi salahnya itu ada di sini ada 2 duar. Selamat tinggal. Oke, selanjutnya kita nah, kita kan mendapat nilainya sekitar 0,69 ya. Lalu kita tarik garis dari batas bawahnya, yaitu nilai 100. Paling nggak ada di sini ya, dari nilai 100 batas bawahnya kita hitung 0,69 cm itu. Kemudian kita tarik garis ke atas sampai mentok ke grafiknya. Setelah itu kita tarik garis lagi ke kanan untuk mendapatkan nilai di kolom di kanan ya, untuk mencari nanti nilai YC dan YT nya itu. Lalu kita cari di interpolasi grafik 3 yang ini untuk mencari nilai YC dan YT. Batas bawahnya kita kasih 0 untuk panjangnya. Nah, tadi setelah kita tarik garis dari pertemuan di grafik ini ya, kan berarti menyentuh angka 0,8. Pokoknya pas harusnya, cuman ini agak salah ya. Itu berarti ada di antara 0,8 dengan 0,85. Dari 0,8 ke 0,5 itu berapa cm? Aku udah hitung. Nah, karena nilainya pas, jadi untuk nilai tengahnya itu 0 juga. Kita coba dulu ya, coba. Terus untuk batas atasnya, yaitu berarti dari 0,8 ke 0,85. Itu 1. Bisa nggak ya gini? Ya, sini kan buat batas atas bawah itu 0,40. Buat yang batas atasnya itu ketemunya 0,8. Nah, untuk batas atasnya nilai C dan YT tadi kan berarti 0,80 dan untuk batas atasnya itu 0,85. Terus kita cari lagi interpolasi, ya, interpolasi nilai C dan YT. Sama dengan nilai ini ditambah buka kurung 2 kali nilai ini dikurangi nilai ini, kemudian
bagi dengan nilai ini dikurangi nilai ini, kemudian tutup kurung 2 kali dikali dengan nilai ini dikurangi dengan nilai ini, tutup kurung. Nah, enter. Setelah itu kita bakal hitung nilainya atau nilai apa sih? Jadi kan situ kita bakal kita ada gelombang. Terus di sini kan ada dasar. Nah, untuk nilai Y sendiri itu tuh jarak antara si puncak gelombang itu dengan si dasar ini YC. Sedangkan untuk YT itu adalah jarak dari si lembah ini ke si dasar ini. Nah, dalam pengibaratan nilai YC dan YT yaitu sebagai berikut. Jadi, semisal ada gelombang ya, kan ada bukit, ada lembahnya. Terus di bawahnya itu ada nanti ditarik garis. Nah, nilai YC itu yaitu dari nilai dari bukit tertinggi, jarak dengan bukit tertinggi dengan garis di bawah. Nah, kemudian untuk nilai YT-nya yaitu dari nilai lembah terbawah ke garis yang ditarik garis di bawahnya tadi ya. Itu rumusnya ini. Nah, untuk rumus YC sendiri adalah hasil dari interpolasi grafik 3 dikali dengan H ditambah dengan D. Jadi kita langsung aja ya guys ya. Sama dengan hasil interpolasi grafik 3 yaitu ini 0,8 C. Nilai itu tadi kemudian dikali dengan nilai H, dikali dengan nilai H kan. Terus tutup kurung kemudian ditambah dengan nilai D. Kita enter saja. Setelah itu kita mencari nilai YT, yaitu hasil interpolasi grafik 3 dikurangi 1 dikali H ditambah dengan nilai D. Jadi sama dengan buka kurung 2 kali nilai interpolasi ini tadi, kemudian kita kurangi 1, tutup kurung sekali, terus kita kalikan dengan nilai H yang udah ditambah nim, tutup kurung sekali, terus kita tambahkan dengan nilai D. Lalu kita enter aja. Nilai YC dan YT sudah tertemu ya guys ya. Terus untuk nilai K kuadrat kita cek ke nilainya di sini. Setelah itu untuk hasil perhitungan kita menuju ke hasil perhitungan pada data 1. Kita kan tadi ngitung di data 1 ya. Kita konekin aja nilai HD H per D, kemudian nilai yang ini ditambah di sini. Bisa berapa ke tangan terus 35. Lalu nilai ini, terus untuk K kuadrat itu berarti nilai yang ini, terus L kuadrat HD, 3 kuadrat HD, 3. Kemudian nilai L
Lalu nilai C, nilai YC, dan nilai YT ya guys ya. Nah, selesai sudah penghitungan untuk teori gelombang konoidal. Mat 5 menit, cukup membuang-buang waktu. Oke, kita langsung aja menuju ke penghitungan selanjutnya, yaitu Stokes. Oke, kita tutup aja. Kita buka Excel Stokes. Menghitung nilai Stokes aja Stokes. Kita langsung aja menghitung lagi di sheet data 1 ya, biar sama kayak sebelumnya. Sama kayak yang tadi, kita langsung aja isi NIM. Bawahnya kita isi dengan 0,062 ya guys ya. Setelah itu kita tambahin lagi, tambah dengan NIM sama dengan ini, ditambah ini sama dengan ini, tambah ini, seperti itu ya guys ya. Lalu kita akan mulai dengan menghitung nilai DL. DL sama dengan D yang udah ditambah dengan NIM dibagi dengan nilai L. Enter aja ya guys ya. Nah, tadi sebenarnya bisa di track bawah, cuman sama aja. Terus kita akan menghitung kecepatan rambat gelombang. Lalu untuk nilai C-nya adalah rumus sebagai berikut, yaitu dengan rumus kecepatan rambat gelombang yaitu akar GL per 2Pi tan H dikalikan dengan 2Pi D per L. Di sini kan kita harus mengetahui nilai tan H 2Pi D per L-nya. Nah, untuk mengetahui nilai dari tan H 2Pi D per L-nya, di sini kita perlu melakukan interpolasi terlebih dahulu, di mana. Nah, sebelum menghitung kecepatan rambat gelombang, ternyata kita harus mencari nilai tan H 2Pi D per L. Terus kita konekin dulu nilai D per L. Yang mana kita menggunakan tabel C1. Di sini kita memperhatikan di atas. Lalu kita akan melakukan interpolasi seperti biasa, itu kita cari nilai batas atas dan batas bawahnya menggunakan tabel C1. Itu kemarin tuh page 83 ya, kalau nggak salah. Benar. Intermezzo tuh. Tadi nilai TL kita itu 0,133. Nol koma 133.
0,133. Nah, itu berarti ada di 0,132. Berarti ada di batas bawah yaitu 0,1331. 0,331 untuk batas atasnya. 0,1340. Kan tadi ada sini 33. Kemudian sini 2. Lalu kita nyari batas atas dan batas bawahnya nilai cos 2πd, cos 2πd per L dari nilai D per L itu tadi. Nah, untuk biar kamu ini nggak boleh. Untuk batas bawah dari cos H 2πd per L itu ada di 1,3706 dan batas bawahnya itu ada di 1,3759. Seperti itu. Kita bisa cari. Lalu kita cari juga di nilai sin H 2πd per L. Sin H 2πd per L yaitu 0,9372. Lalu untuk batas atasnya itu adalah 0,9450. Terus nilai cos 4πd per L, 4πd per L yaitu 2,568. Dan batas atasnya yaitu 2,599 tan 2πd per L. Nah, untuk batas atasnya batas bawahnya yaitu 0,6838. Untuk batas atasnya yaitu 0,6868. Untuk nilai sin 4πd per L yaitu 2, kita salah masuk ini. 2,568. Terus yang ini 2,599. Nah, untuk nilai cosnya salah ternyata, guys. Ini 2,756. Kemudian yang ini 2,785. Seperti itu. Untuk sin A 4πd per L. Ini itu bentuknya 2,568 untuk batas bawahnya dan untuk batas atasnya itu 2,599. Lalu kita akan melakukan kembali interpolasi ya guys ya, sama dengan nilai ini gitu. Kemudian ditambah dengan buka kurung 2 kali nilai ini dikurangi nilai ini, kemudian tutup kurung sekali, terus ya benar. Kita bagi dengan nilai ini. Kita buka kurung sekali, kita bagi nilai ini dikurangi dengan nilai ini, tutup kurung 2 kali, kita kalikan dengan nilai ini,
buka kurung sekali nilai ini, terus dikurangi dengan nilai ini. Sampai hafal ya guys ya. Nah ini untuk mempermudah interpolasi kalian. Jadi kan interpolasi segera. Nah buat nanti itu ya nilai batas tengah dari DPL ini kalian kunci FN4 terus dikurangi oh iya. batas bawahnya. Untuk mempermudah daripada satu-satu kan mending biar bisa kita drag itu kita harus ngunci di setiap nilai ini ya. Nilai A-nya berarti kecuali nilai yang B. Kita klik Fn F4. Ini juga Fn F4. Kemudian ini juga Fn F4. Yang ini Fn F4. Kalau udah ini bisa kalian langsung enter aja. Ya, ini bisa. Lalu kita enter aja ya guys ya. Kemudian kita drag ke arah kanan. Kemudian di sini kita hitung nilai angka 2 beda bentuknya. Di sini kita bisa balik untuk menghitung dari cepat lambatnya. Gimana? Kita masukin aja rumusnya. Nilai C itu sama dengan angka itu pakai mesinnya SKRI. Bentar. Cuma kok nilainya segitu kan ya? Angka itu pakai mesinnya SKRI. Rumusnya dari sini kita B22 tambah dengan A23 min A22 A24 min A22 dikali dengan B24 kurangi B22. Oh, I got ya. 1 keluar. Selamat tinggal. Ya, ini bisa kalian langsung enter aja. Lalu kita kalian drag ke sampingnya. Nanti bakal otomatis terkalkulasi secara linear. Cari nilai C di sini. Itu nilai angka lebih dari bentuknya. Di sini kita bisa balik itu dari cepat lambatnya. Gimana? Kita masukin aja rumusnya. Nilai C itu dengan nilai C sebagai berikut sama dengan rumusnya. Angka itu pakai mesinnya SQRT buka kurung 2 kali nilai dari si G dikali dengan nilai L, kemudian tutup kurung kita bagi salah dibagi buka kurung 2 dikali pi buka kurung tutup kurung 2 kali 3 kali dikalikan dengan nilai tan H 2 kali PD per L. Kurang sekali. Kita enter. Lalu kita menghitung nilai periode gelombang, yaitu T sama dengan L per C, yaitu sama dengan nilai L dibagi dengan nilai C. 7,565. Lalu kita akan menghitung elevasi ya guys ya. Orde 1 dan orde 2. Untuk rumusnya adalah sama dengan nilai H yang udah ditambahkan NIM. Masih bentar. Buka kurung C, lalu dibagi dengan 2, tutup kurung sekali dikalikan dengan cos radian. Bener gak? Nilai ini tutup kurung 2 kali. Terus nilai C-nya kita kunci. Lalu kita enter. Kemudian kita drag ke arah kanan.
Buar, selamat tinggal. Lalu, untuk orde 2, kita akan memasukkan rumus sebagai berikut. Cukup kompleks ya guys ya, sangat panjang sekali seperti apa namanya? Seperti tembok Cina. Dengan nilai B29 lalu ditambahkan dengan buka kurung 2 kali pi buka kurung tutup kurung dikalikan dengan buka kurung nilai C7 nilai H, kemudian dipangkatkan 2, lalu tutup kurung 2 kali, terus dibagi dengan buka kurung 8, kemudian dikalikan dengan nilai L yang sudah ditambahkan dengan nim. Tutup kurung 2 kali. Dikali dengan buka kurung nilai dari cos 2pi per L dibagi buka kurung nilai 2pi per L, kemudian dipangkatkan 3, tutup kurung 2 kali, kemudian dikali dengan buka kurung buka kurung 2 ditambahkan dengan D23 tutup kurung sekali dikalikan dengan cos buka kurung radian buka kurung terus B28 tutup kurung 2 kali. Nah, terus nilai C7 kita kunci Fn F4. Untuk C9 kita juga kunci di sini ya. Untuk nilai ininya juga kita kunci. Terus nilai ini juga kita kunci, nilai ini juga kita kunci. Nah, untuk ini ternyata ada kesalahan. Itu kita tambahin 2 dikali. Kita enter aja bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lalu kita drag ke kanan. Kalian sudah menghitung di sini kita bakal menghitung mobil satunya. Setelah itu kita akan menghitung di profil orde satunya. Kita akan menghitung di puncak terlebih dahulu. Sama aja berarti dengan elevasi di orde 1 yang paling maksimum. Dengan rumus berikut adalah sama dengan max buka kurung nilai dari ini ternyata salah, kita itu di orde 1 ini kita drag sampai kanan, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita mendapatkan nilai Z1 max-nya, yaitu puncak. Untuk Z plus D per L, itu berarti sama dengan nilai dari B
Nilai dari nilai max ini, kemudian kita tambahkan dengan nilai T yang sudah ditambahkan dengan nim. Lalu kita tutup kurung. Terus kita bagi dengan nilai C9. Kita enter. Lalu kita akan melakukan kembali interpolasi. Kita konekin sama yang ini. Lalu kita kembali melakukan interpolasi lagi menggunakan buku SPM yang tadi ya. Untuk mencari nilai cos 2pi Z plus T per L. SPM itu sama aja kayak cos 2pi D per L. Dan di sini kan bentuknya 0, nah, dari buku SPM ini, nilai cos H 2pi Z plus D per L itu sama dengan nilai cos H 2pi D per L. Kita cari dulu nilai DL-nya yang ini. Berarti 0,153. Berarti nilai batas atasnya yaitu 0,1530. Kemudian batas atasnya yaitu 0,1539. Lalu kita cari nilai cos 2pi yaitu 1,4990. Kemudian batas bawahnya 1,5051. Bentar. Benar. Setelah itu kita akan kembali melakukan interpolasi dengan rumus sebagai berikut. Seperti biasa sama dengan nilai ini dan kita tambahkan buka kurung 2 kali, nilai ini dikurangi dengan nilai ini, kemudian ditutup kurung, terus kita bagi dengan nilai ini, buka kurung C, nilai ini, kemudian dikurangi nilai ini, kemudian tutup kurung 2 kali, kemudian kita kalikan dengan nilai buka kurung C, nilai ini, kita kurangi dengan nilai ini. Nilai ini, terus kita tutup kurung sekali. Kita enter. Duar. Selamat tinggal. Raw. Kita bakal menghitung nilai kecepatan atau pada suku X itu pertama. Lalu kita akan menghitung nilai kecepatan U di orde pertama. C1 sama dengan rumus yang lumayan kompleks untuk mencari nilai punca ya. Oke, langsung aja kita bawa kurung 2 kali. Pi. Pi. Kurung, mana enggak ada? Oh, belum ada sama dengan. Sama dengan Pi. Buka kurung, tutup kurung. Lalu kita kalikan dengan nilai C7. Where is it? Nilai H. Dan kita
tutup kurung sekali, kita bagi dengan nilai T. Lalu kita tutup sekali lagi, kita kalikan dengan nilai B39. Kita bagi dengan nilai C23. Tutup kurung dikali dengan cos kita cari nilai theta ketika L nya maksimum. radian. Karena dia maksimum itu ada di 0 derajat sama di 300 derajat. Nah, ada nilai cos 0 dan 300 derajat itu sama, jadi bisa bisa siapa. Nah, nilai maksimum dari elevasi orde pertama itu kan berarti ada di 0 sama di 360 derajat yang 1281 itu ya. Lalu kita masukin ini kita tutup kurung 2 kali, kita enter. Lalu kita menghitung nilai Z1 min sama dengan min, kita drag kurung, kita enter. Nah, ini dia. Terus sama dengan mencari nilai Z plus T per L, buka kurung sekali, nilai ini ditambahkan dengan nilai T udah tambah dengan NIM, tutup kurung dibagi dengan nilai L. Ya, sudah benar. Langsung kita enter aja. Lalu kita akan melakukan interpolasi kembali ya guys ya. Keluar 0,11 T per L 0,11. Bentar, agak error. Lanjut ya, ini kan 0,116. Sini kita bisa cari SPM kita sebelumnya atasnya di sini. Yang sebelumnya ada mencari aku itu (0,11). Baik, ini dia 0,111. Pas banget. Berarti batas bawahnya kita isi dengan 0,111. Kemudian batas atasnya kita isi dengan 0,1120. Keluar. Lalu kita mencari nilai cos 2pi ZT per L itu sama dengan cos H 2pi T per L. Itu ada di angka 1,2537. Dan ini 1,2580.
Lalu kita akan menggunakan interpolasi sama dengan nilai ini kemudian ditambah dengan buka kurung 2 kali nilai ini nilai ini tutup kurung sekali dibagi dengan nilai ini buka kurung nilai ini terus dikurangi dengan nilai ini kita tutup kurung sekali kemudian kita kalikan kita tutup kurung 2 kali kita kalikan dengan nilai ini kita buka kurung nilai ini dikurangi dengan nilai ini kita tutup kurung sekali bawahnya ketemu 2,110 yang lalu kita kembali melakukan nilai untuk menghitung nilai UT1 yaitu sebagai berikut. Kita buka kurung sama dengan buka kurung 2 kali terus pi buka kurung tutup kurung kita kalikan dengan nilai H plus nim kemudian tutup kurung dibagi dengan nilai ini salah nilai B17 ini ya periode kemudian tutup kurung terus kita kalikan dengan buka kurung cos 2 PD per L kemudian dibagi dengan nilai tutup kurung kita kalikan dengan cos radian. Nah, terus kita lihat nih, kan tadi kita mencari nilai minimum ya. Nah, nilai minimum pada orde 1 itu ada di nilai pi dan nilai pi toh. Terus kita masukin yang ini. Terus kita tutup kurung 2 kali. Keluar. Ketemulah nilai UT1 pada kecepatan U orde 1. Lalu kita kembali melakukan interpolasi mencari nilai max Havelaar dan kita cari di orde kedua kita langsung tutup kurung enter terus kita mencari Z per T per L Z plus C per L terus nilai ini kita tambahkan dengan nilai C8 lalu kita tutup kurung terus kita bagi dengan nilai L kita enter lalu kita kembali melakukan interpolasi itu sama dengan nilai ini tadi terus kita cari lagi batas atasnya yaitu D per L dari 0,15 tadi kayak 1,8 garing kurang tinggi
0,158. Ini dia. Untuk batas bawahnya 0,1581. Dan untuk batas atasnya itu 0,1590. Terus kita mencari nilai cos 4pi Z plus D per L sama aja dengan cos H 4pi D per L, yaitu ada nilai 3716. Lalu untuk yang ini tiga 755. Ya, benar sekali. Lalu kita kembali melakukan interpolasi ya guys ya, sama dengan nilai ini kita buka kurung 2 kali, kita tambah C, kita tambah K, kemudian nilai ini dikurangi dengan nilai ini, kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan nilai ini, kemudian kita astagfirullah, kita buka kurung, kita bagi, kita pilih nilai ini, kemudian dikurangi nilai ini, kemudian kita tutup kurung, terus kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita kalikan dengan nilai ini, astagfirullah, kita buka kurung sekali, terus nilai ini kurangi dengan nilai ini, kita tutup kurung sekali, enter, keluar. Lalu kita akan menghitung nilai UC2, kecepatan U pada order 2. Sebentar, agak loading sebentar. Nah, ketika alat masing-masing dan di sini kita masukkan aja untuk seks sendiri sama dengan nilai dari yang sama dengan nilai UC1 ditambah buka kurung 3/4 tutup kurung dikali buka kurung 3 kali pi buka kurung tutup kurung dikalikan dengan nilai H dibagi dengan nilai L, tutup kurung dipangkatkan 2, tutup kurung sekali, dan kita kalikan nilai P16C. Kita kalikan dengan buka kurung terus buka kurung nilai ini kemudian kita pangkatkan 4, lalu kita tutup kurung 2 kali, kita kalikan dengan cos radian, lalu buka kurung udah 2 dikali nilai maksimum itu ada di ini.
Bilangan integral itu 10 kali. Makanya kok tutup kurung 2 kali. Kita enter. Bentar, sepertinya ada yang salah ya guys. Kurung 4 dikalikan dengan buka kurung 3 kali P buka kurung tutup kurung dikalikan dengan C7 per C kurung pangkat 2 tutup kurung dikali udah bener. Aduh, kalau aku jadi penasaran. Tapi Bentar, ternyata ada kesalahan guys. Belakang C7 kita kasih tutup kurung sekali. War. Kita mencari nilai minimum ya. Dengan minimum kita blok nilai minimum order 2. Kita blok nilai order 2. Untuk ini berarti kita nilai Z. Kita tambahkan dengan D. Tutup kurung kita bagi nilai L. Enter. Kita konekin. Kita kembali melakukan interpolasi lagi. Setiap kali sama dengan L terus kemudian cos tambah Z. 0,116. Berarti ada di 0,1111. Salah. Atas bawah. 0,1111. Kemudian ini 0,11 0,116 0,116 salah ya guys ya, berarti 0,1118 untuk batas atasnya itu 1158 seperti ini ya. Cos 4pi Z plus D per L sama dengan cos H cos H 4pi pokoknya sama dengan cos H 4pi D per L, sama aja yang itu ya. Kita tarik garis dulu. Cos H dua 026 lalu yang bawah 2053. Kita kembali melakukan interpolasi dengan nilai ini
tambah kurung 2 kali nilai ini dikurangi nilai ini, tutup kurung, dibagi buka kurung nilai ini dikurangi nilai ini, terus kita tutup kurung 2 kali, kita kalikan dengan buka kurung nilai ini dikurangi nilai ini. Kita enter. Raw. Kita akan menghitung kecepatan O di order 2 untuk nilai minimum. Itu dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan nilai dari 43. Lalu kita tambahkan buka kurung 3/4 tutup kurung dikalikan dengan pi buka kurung tutup kurung 3 kali dengan terus kita tutup kurung sekali, kita buka kurung kita klik yang C9, kita tutup kurung sekali, kita pangkat 2, terus kita tutup kurung sekali, kita kalikan dengan nilai B. Kita kalikan dibagi dengan nilai pangkat 4, terus tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan dengan cos radian dua dikali nilai elevasi yang minimum di order 2 ya kan, kita ada minus 0,94067 ini. Kita klik ini aja, kita tutup kurung 2 kali, kita enter. Nilai UT2 sudah ketemu ya guys ya. Lalu kita akan menghitung kecepatan transfer massa. Itu dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan buka kurung 3 kali, terus pi, buka kurung tutup kurung, nilai ini kita kalikan dulu, terus kita klik nilai ini, kita bagi dengan nilai L, kita tutup kurung sekali, kita pangkat 2, lalu kita tutup kurung sekali, kita kalikan dengan buka kurung B16 nilai C ya, lalu kita bagi 2, tutup kurung sekali, dikalikan dengan dibagi buka kurung sin kita bagi dengan kurung nilai C 3 ini, lalu kita pangkat 2, kurung 2 kali, kita enter. Yang salah.
Lucu dibagi. Oh, di sini ada tutup kurung sekali. Lalu kita mencari nilai UYT, yaitu sama dengan buka kurung 3 kali Pi buka kurung tutup kurung dikali dengan nilai H tutup kurung dibagi nilai L tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung nilai B 16 nilai C, kemudian kita bagi 2, kita tutup kurung, terus kita kalikan dengan buka kurung nilai ini, nilai ini. Terus kita bagi dengan nilai ini. Lalu kita pangkatkan 2. Kita tutup kurung 2 kali. Lalu kita enter. Untuk nilai dari si T1 atau pada aja langsung kita enter. Z 1 mak kita konekin nilai ini ke nilai Z1 max. Untuk nilai dari si T1 mau dikali Z plus L kali cos L cos lalu kita akan menghitung nilai P1 ya. Sama dengan buka kurung nilai dari row nilai dari row, kemudian kita kalikan dengan nilai gravitasi, tutup kurung kita kalikan lagi dengan nilai H dibagi 2, tutup kurung dikalikan dengan buka kurung nilai ini kemudian dibagi dengan nilai ini, tutup kurung dikali dengan nilai cos radian dan kemudian nilai ini kita kurung 2 kali, kita kurangi buka kurung nilai ini dikali dengan nilai ini yang dikali dengan nilai 3 ini. Kita enter. Kemudian rumus tekanan yang 2 itu dengan rumus sebagai berikut, sama dengan buka kurung 3/4 buka kurung 2 kali
Lalu tutup kurung, kita kalikan buka kurung nilai B13 nilai apa berarti? Ini kemudian kita kali dengan nilai gravitasi. Kita tutup kurung, kita kalikan dengan buka kurung 2 kali B. Buka kurung tutup kurung, kita kalikan dengan nilai H. Buka kurung nilai H kita kuadratin atau kurung 2 kali dibagi dengan nilai L, kita tutup kurung, kita kalikan dengan buka kurung nilai tan H2BD per L, lalu kita bagi dengan buka kurung nilai ini, dan kita pangkat 2, kita tutup kurung 2 kali, dikalikan buka kurung 2 kali, dibagi buka kurung nilai ini lagi, kita pangkat 2, tutup kurung 2 kali, dikurang buka kurung 1 dibagi 3, tutup kurung dikali dengan cos radian 2 dikali nilai C28 kurung 2 kali tiga kali dikurang kurung 2 kali 1/8 tutup kurung dikali buka kurung nilai rho dikali nilai gravitasi tutup kurung, terus kita tutup kurung, terus kita kalikan dengan buka kurung 2 kali, P buka kurung tutup kurung, kita kalikan dengan buka kurung nilai ini, kemudian kita pangkat 2, kita tutup kurung 2 kali, kita bagi nilai kita tutup kurung, kita kalikan dengan nilai lalu kita bagi nilai ini, kita pangkat 2, kita tutup kurung 2 kali, kita kali dengan nilai ini, lalu kurangi 1 untuk kali. Enter anjay. Sama dengan P1 ditambah dengan nilai P2, kita enter. Kalau kita menghitung nilai energi, terakhir banget ya guys, sama dengan nilai rho
Ayo kita bawa ke kurung dulu. Dikalikan nilai G dikali buka kurung nilai pangkat kita tutup kurung, kita kalikan dengan nilai ini, kita tutup kurung, kita bagi 8, lalu kita enter aja. Ini untuk data 1 sudah selesai. Untuk data 2 dan 3 itu caranya sama kayak data 1 kan, isi aja. Di sini contohnya udah isi juga, ini bisa isi juga, ini udah isi. Nanti kalau misalnya data 1 lagi belum isi, di sini kalian masuk ke yang sheet hasil. Nah di sini kan ada beberapa koleksi buat yang ini 3 kali berikan aja, yang kali dengan berikannya. Bisa di sini kan data 1 tadi. Masuk ke data 1 kan koneksi. Lalu kita konekin nilai hasil. Terus nilai C juga. Dengan nilai C1 juga tinggal klik aja. Ini juga untuknya koneksi C1 C2 juga sama. Terus data 1 kan koneksi. Terus nilai C nya juga kan koneksi. Terus ini juga nilai B nya kalian koneksi aja. Terus nilai C1 juga tinggal kalian koneksi aja. Koneksi C2 juga sama. C juga sama, tinggal D juga sama. B1 sama, koneksi aja. Sama. Yang B juga sama, tinggal koneksi aja. Oke, terus habis itu nilai D juga sama, tinggal koneksi. Setelah itu kalian masuk ini, coba kalian koneksi aja, nanti biar cepet aja koneksinya tinggal kalian sheet data 1 ini, terus dibagi lagi sini, kalian copy aja hasilnya. untuk mempersingkat waktu, kita copy aja. Terus kalau udah kalian bagi lagi ke sheet hasil, sini itu kalian pilih yang base link. Nanti bakal muncul hasilnya ini, pilih yang base link. Kita paste link. Kita bakal bikin grafiknya isi Lalu kita membuat grafik ya guys. Itu dari sini. Lalu kita klik kanan, enggak, langsung kita ke insert aja. Jadi yang ini. Klik di sini. Kita bisa olah-olah lagi, chart title, trendline. Kita ganti ke format namanya.
Motor grafik Airy versus stocks. Data 1 Novarianano. Iya apa? Terus di sini satu ST-nya ini kalian klik terus pilih edit. Buat yang sex name-nya ini kalian ganti untuk yang nama ST itu sebagai Wah, ID. udah usah. Terus ganti lagi oke-nya. Terus buat yang itu klik edit. Lalu kita bisa edit. Untuk yang pertama itu Airy. Kemudian yang ini kita ubah dengan stocks. Oke, seperti ini. Yang bagian grafik ini nanti kalian masukin grafiknya ke atas 1, 2, 3. Ya, berikut mungkin beberapa percontohan ataupun pemaparan tentang bagaimana cara untuk melakukan penghitungan pada modul 2 yaitu teori gelombang non-linear, gelombang Stokes versus Airy. Ya, seperti itu ya guys ya, kurang lebih. Jadi karena waktunya udah lama juga, udah hampir 2 jam. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari mulai perkataan maupun perbuatan. Terima kasih juga udah menonton. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.